Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah malam ini kita akan melakukan perjalanan silaturahmi ke guru kita sekaligus orang tua kita bersama, yakni yang bernama Kiai Haji Ading Abdullah, Shahibul Wilayah Gunung Karang. Insyaallah kita pun setelah silaturahmi akan berziarah ke Makom Ricik Manik serta Tubagus Jagareksa serta Raden Sumerang. Dalam perjalanan ini insyaallah akan mengenang sejarah serta retorika dari kehidupan beliau, yang insyaallah dari keberkahan beliau kita mendapatkan untuk keseluruhan. Amin. Amin. Terima kasih, sampai jumpa nanti episode selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah setengah jam perjalanan kita sudah sampai di gerbang puncak Gunung Batu Karang. Ikuti terus perjalanan kami. Dari Shahibul Wilayah Gunung Karang, konon cerita kalau orang-orang yang dibuka mata batinnya, maka kanan kiri ini adalah pasar jin dari istri Sultan Maulana Hasanuddin yang bernama Siti Badariah. Jadi ini kalau orang-orang dibuka mata batinnya dan dilihat kan, yang dibukakan mata batinnya atau dibukakan mata muka syafahnya, maka ini terlihat pasar jin. Jadi terkenal ini gerbang pertama dari Gunung Karang. Cerita Gunung Karang, kenapa dikatakan Gunung Karang? Karena di sini ada yang bernama Ki Karang atau Syekh Karang, maka dinamakanlah Gunung Karang. Adapun kenapa dikatakan Gunung Karang juga, kalau kita naik ke atas Gunung Karang atau sumber tujuhnya Gunung Karang, itu kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan, keseluruhannya rata-rata batu. Jadi pepohonan itu tumbuhnya bukan di atas tanah, tapi pepohonan itu tumbuhnya di atas batu. Dan ketika Sultan Maulana Hasanuddin diutus oleh ayahandanya Sultan Syarif Hidayatullah Cirebon, adalah yang pertama bertempat beliau ada di Banten Girang. Dulu di sini agamanya Hindu, maka diutuslah Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, Sultan Maulana Hasanuddin itu ditugaskan juga di sini di Gunung Karang. Yang membawa agama Hindu itu adalah Pucuk Umun atau Raja Pucuk Umun. Nah, terjadilah suatu peristiwa Raja Pucuk Umun. Inti dari kisahnya peperangan. Sebelum perang dengan Raja Pucuk Umun, Sultan Maulana Hasanuddin menikahi dari wanita yang tergolong jin yang bernama Siti Badariah. Dikaruniakanlah anak namanya Pangeran Aryadila, itu adanya di Banten. Nah, ketika itu ingin mengumpulkan pasukan dari Siti Badariah, karena Siti Badariah juga punya pasukan. Maka dari situ ada kisah cerita Sultan Maulana Hasanuddin ini punya tangan kiri sama tangan kanan, atau tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kanannya Sultan Maulana Hasanuddin sebelum berperang dengan Raja Pucuk Umun memerangi agama Hindu. Tangan kanan dari Sultan Maulana Hasanuddin itu yang bernama Tubagus Jagareksa, dan tangan kiri dari Sultan Maulana Hasanuddin adalah Indra Komala. Insyaallah kita akan berziarah ke makom Tubagus Jagareksa. Singkat cerita, terjadilah pertemuan antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Raja Pucuk Umun. Nah, kesepakatannya ngadu kotok. Ngadu kotok itu adalah ngadu ayam. Tempatnya di Karangkotok, ada di atas Gunung Karang ini, namanya Karangkotok. Kalau ayam jagonya itu diadu gitu, siapa yang menang? Kalau ayam Sultan Maulana Hasanuddin menang, maka Raja Pucuk Umun dan beserta pengikutnya akan ikut apa yang dibawa oleh agama Sultan Maulana Hasanuddin. Kalau Pucuk Umun yang menang, maka Sultan Hasanuddin atau Sultan Maulana Hasanuddin ikut dari agama apa yang dianut oleh Pucuk Umun. Gitu.
Nah, singkat cerita, akhirnya kesepakatan antara Sultan Maulana Hasanuddin dengan Raja Pucuk Umun untuk ngadu kotok atau ngadu ayam. Ibarat kata zaman sekarang mah ngadu ayam jago lah. Kalau ayam dari Raja Pucuk Umun terbuat dari besi, kalau ayam dari Sultan Maulana Hasanuddin itu adalah jelmaan dari Raden Saleh Gunung Santri yang dilafatkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Singkat cerita, menanglah Sultan Maulana Hasanuddin pas lagi ngadu kotok atau ngadu ayam Ketika menang ayamnya Sultan Maulana Hasanuddin, Raja Pucuk Umun tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau ayam Sultan Maulana Hasanuddin menang, maka saya akan ikut masuk Islam apa yang dibawa oleh agama yang dibawa oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Akhirnya Maharaja Pucuk Umun lari tuh, dikejarlah oleh pasukan Sultan Maulana Hasanuddin dan pasukan dari Siti Badariah. Lari tuh ke Sumur Nangka. Kalau di atas Gunung Karangnya itu ada namanya Sumur Nangka, kecil. Kenapa dikatakan nangka? Karena sumurnya berbentuk batu yang seperti nangka. Nah, di bawah batu itu ada lubang. Ada lubang di situ. Bersembunyilah Raja Pucuk Umun itu di situ, hilanglah. Singkat cerita, katanya Pucuk Umun masih ada, cuman adanya di Gunung Pulau Sari. Itu singkat cerita dari sejarah Gunung Karang. Adapun dari setelah Ki Karang atau yang dinamakan Gunung Karang ini mempunyai anak atau menantu yang bernama Syekh Rako, yang mana setelah beres kita silaturahmi ke orang tua kita, ke guru kita, setelah pulang insya Allah kita akan silaturahmi dan berziarah ke makom-makom, salah satunya makom Raden Sumerang, terus makom, nah ini makom Raden Sumerang, ini makom Raden Sumerang. Bisa turun siapa pahalan, dilihatin ininya pelangnya. Kalau ini makam Raden Sumerang, apa dari sini kelihatan? Nah, ini makam Raden Sumerang. Cerita dari makam Raden Sumerang ini, dulu kisahnya ada orang dari Banten berziarahlah ke Baitullah, dipertemukanlah dengan Raden Sumerang di Baitullah itu. Ketika sampai di Baitullah bertemu dengan Raden Sumerang, orang Banten ini ngomong, Raden Sumerang kapan-kapan mampirlah ke rumah saya, katanya. Akhirnya pulang dari Baitullah, orang Banten ini main ke Raden Sumerang, nggak taunya apa yang sudah dituju, yang dituju tempat tinggalnya beliau sudah tiada. Dan Raden Sumerang ini dari kisahnya asli dari Jawa, maka Raden Sumerang ini kebanyakan yang menziarahi orang-orang dari tanah Jawa. Terima kasih, nanti akan dilanjut dengan episode selanjutnya di makam Rincik Manik, serta makam Tubagus Jagareksa, serta makam para aulia Allah, ibadullah, rijalullah, aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah, asanahdu bifadlillah. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah, sejauh ini perjalanan kita sudah sampai di Patilasan Rincik Manik. Dan malam ini pukul 3.95 kami rekan-rekan Badar Arotib akan mandi di sini di tempat pemandian Patilasan Rincik Manik. Setelah kami selesai mandi di pemandian Patilasan Rincik Manik, insya Allah kami tim Badar Arotib Besi akan segera menuju ke kediaman Uyut Kiai Haji Uding Abdullah, sahibul wilayah Gunung Karang, dan insya Allah kami akan silaturahmi ke tempat Uyut. Yuk ikuti terus perjalanan kami. Alhamdulillah kami sudah sampai di kediaman rumah Uyut Kiai Haji Uding Abdullah untuk silaturahmi
Semoga berkah, barokah, berkuah, bertuah. Kalau jauh aja sih Nusa. Subuh tak jam berapa sudah? Iya, jam 3 lebih lewat. Nah, harusnya tak ke subuh. Ya, Nah, berarti mobilnya nggak disewa. sehat kok. Jalan di dekat gitu dari situ paling 100 meter ke atas. Ke masjidnya udah kan? Maksudnya bisa lah mau dari Cik Malik mau ke Syekh Rako ke Pulang sana. Syekh Rako aja. Rusak ke jalan ke situ. Mau rusak. Rusak jalan. Mandi tuh ini. Cik Malik. Mandi. Ramean milih. Ramean. Tadi gak lama ada. Cuma mau Wah, segala macam susu. keistimewaan lah. Cik Malik. Kasihan juga. Itu buat itu pengasihan. Ada usaha itu. Yud. Jadi saya mandi ini yud. Mandi. Entong. Kita kan gong selalu di Banten itu dapat dari situ. Mandi gitu. Jadi Sultan mau di Banten Islam itu dia tuh Cik Manik yang tabuk gong. Berarti Rincik Manik, Syekh Rakoba ya. Keterbihan. Keterbihan. Lebih. Ya, berarti Seladunnya tadi sekarang ya, Makbaron dah, bareng. Makbaron dan Seladunnya. Di situ. Ya, karena di kuburan umum. Misah berarti. Di kuburan umum. Beda ada gedungnya. Berarti kalau Kikaran setelah Buyut Mansur apa sebelum itu? Sama persis. Satu jam. Putaran 1 jam. Di Gunung Persari saya masuk di Gunung Parangkikara. Jadi sebelum Sultan. Jadi saat Salib Hidayatullah itu minta izin dulu ke Gunung Karang, Parangkikara sama Kasih Mansur bahwa anaknya mau dijadikan Sultan Banten. Itu makanya kata Abah Uci nggak sebut orang Banten kalau belum ke Gunung Karang. Nah, ngambil sejarah itu minta izin dulu bahwa dia supaya jadi kerajaan Banten, Sultan Banten. Nasaruddin minta izin dulu. Salib Hidayatullah Cirebon. Namanya orang Banten belum ke Gunung Karang, katanya belum jadi orang Banten, belum sah. Kata Abah Uci, kita ngambil sejarah itu. Berarti Satiman belum sah. Belum. Iya. Jadi orang ini Masih jadi orang Waringin. iya. Nah, itu minta izin dulu ke Karang. Namun apa kerajaan itu bagus jaga rasa mau datang angin heula ieu nya. Nah, heos. Ada lagi Ki Buyut Kalimunan. Kalimunan. Gunung. Gunung namanya. Ya, gunung. Angin dulu, iya kak, angin dulu datang. Waktu ngobrol sama saya bae di majelis teh ya, ngebahas eta. Angin kenceng. Wah, di majelis teh hujan itu. Petirnya kayak terus terakhirnya cuk apa bukan cuk ya apa bukan gitu ya iya burung tidak apa burung apa put gitu. Terus lah yuk.
Bisi Uyut ngarep istirahat. Insya Allah bisa silaturahmi lagi dari rombongan Majlis Sibsi bisa lebih banyak lagi biar konvoy bareng-bareng. Iya, biar rame-rame lebih makan. Nanti Uyut mah kalau ngadain mulut diundang. Mulut di sini rame. Marah-marah. Kalau ada waktu nanti Kalau jadi kades kan, Nah, ya kan kesini kan jadi kades tuh. iya. Bawa aduh jamaah Oh, iya. satu kapal. Kapal. Yang pasukan